Hai anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Jangan lupa selalu pakai masker kalau kalian bepergian, jaga jarak dan makan makanan yang bergizi ya. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya betul, minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan hamba yang tidak punya belas kasihan. Nah, minggu ini kita akan belajar perumpamaan lainnya yang Yesus ceritakan. Sebelum kita mulai, kita memuji Tuhan dulu yuk. Let's dance and sing praising God. Do what God's teaching says. 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 James 1 verse 22. Do not just listen. Do not just listen. Do not just listen and do not just listen. Do not just listen. Do not just listen and do not just listen. Do not just listen. Do not just listen and do not just listen. Do not just listen. Do not just listen and do not just listen. Hai anak-anak, yuk kita baca sama-sama Power Truth and Power Verse kita hari ini. Power Truth kita hari ini, digging deep into God's Word teaches me how to live my life. And digging deep into God's Word teaches me how to live my life. And Power Verse kita hari ini, do what God's teaching says, do not just listen and do nothing. Do what God's teaching says, do not just listen and do nothing. Sebelum kita mulai, kita main games dulu yuk. Siapa yang mau ikut main games? Mari kita main game sama-sama. Lihat, di meja ini ada banyak makanan. Ini ada biskuit, kemudian, wah banyak sekali ya, kayaknya ini enak semua nih. Peraturannya adalah, hanya boleh mengambil biskuit sebanyak yang bisa dipegang oleh kedua tangan. Yuk Miss coba ya. Miss mau biskuit yang ini nih. Kemudian Miss mau juga biskuit yang ini. Terus ini 2 deh. Ini 1 lagi. Ini juga Miss mau nih, 2 ini. Terus coba ini. Wah, cuma ini Miss cuma bisa ngambil biskuit dengan 2 tangan ini. Miss coba lagi ya. Waduh, wah, jatuh semua. Lihat ini, Miss nggak bisa ngambil nih, cuma dengan 2 tangan. Pada jatuh semua. Dan Miss bingung nih mau mengambil yang mana, banyak sekali nih. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang yang mengambil lebih banyak daripada apa yang dia punya. Meskipun itu milik saudaranya. Yuk kita lihat videonya. A large crowd gathered around Jesus, and one of the men in the crowd shouted, "Jesus, tell my brother to divide with me the property that Dad left us, and please tell him to do it fairly."
Wait, what? How random? It wasn't actually that random. People used to argue a lot about property, so they approached rabbis like Jesus as the experts of the law. They counted on them to resolve issues. So, did Jesus divide the property fairly? Surprisingly, no. He didn't resolve the issue as expected. He saw a deeper problem, a problem of greed. Who told you that I should be the one to decide? Jesus said, be careful and protect yourself from all kinds of greediness. Life isn't about how much you own or how much you have. I kind of don't get it. But I sense not a story time? You're correct. Story time is told by Jesus. There was a wealthy farm owner who had just harvested a huge amount of crops. He said to himself, boy, I am rich. This is a lot of harvest, but I don't have anywhere to store it. I know what to do. I'll build bigger storage barns so I can keep everything for myself. Now, all I have to do is sit back, relax, eat, drink, and enjoy life. That sounds like a nice life. It does, doesn't it? But later that night, God said to the rich man, you fool! Tonight you will die. Then who will get all the things you kept for yourself? Oh no! All that will go to waste! He should have just shared it with the hungry. Yeah, so remember that guy who was asking for their dad's property to be divided equally? That guy was probably willing to ruin their relationship over property. It was like saying, hey bro, property is more important than you. Aw, just like the rich fool. He valued his crops over people. He kept everything to himself and didn't share. Yes, you got it. And that was very common in Jesus' time. And sadly, we see it up to this day. Jesus taught something radical. And by radical, you mean totally, extremely different from normal? Yes, radical. Jesus taught them and is teaching us now to be generous, to value people over possessions. Hari ini kita akan bahas firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ayo, siapa yang punya Alkitab, bawa Alkitabnya, buka Alkitabnya di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kali ini Miss nggak bacakan ayatnya ya, tapi Miss ceritakan aja. Waktu itu, Yesus sedang mengajar di keramaian. Banyak orang di sekeliling Yesus. Terus datang satu orang laki-laki kepada Yesus dan bertanya, Guru, tolong tak katakan kepada saudaraku supaya ia membagi rumah yang Papa kasih ke dia, supaya rumahnya dibagi dua sama aku. Tapi kemudian Yesus berkata kepadanya, Saudara, kenapa aku yang harus memutuskan? Lalu kata Yesus kepada mereka, hati-hati, beware, terhadap semua ketamakan atau greedy. Kalian tahu nggak apa itu greedy atau tamak? Greedy itu atau tamak itu meskipun sudah punya, tapi selalu mau ini, mau itu, mau lagi, dan lagi. Nggak pernah puas dan nggak pernah cukup. Sebab walaupun seorang punya banyak sekali barang dan banyak sekali uang, hidupnya tidak tergantung sepenuhnya pada barang dan uang itu. Tuhan Yesus selalu mengajarkan dengan ilustrasi atau parable ini. Ada satu orang petani, ia punya hasil panen yang banyak sekali. Terus dia berpikir, tempat untuk menaruh hasil panenku sudah penuh. By the way kids, kalian tahu nggak hasil panen itu apa? Hasil panen itu seperti padi, gandum, sayuran, jagung, atau buah-buahan. Kayak gambar ini nih. Kalian suka kan
makan sayur dan buah, banyak vitaminnya loh sayur dan buah itu. Mari kita teruskan. Lalu kata laki-laki ini, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merenovasi lumbung-lumbungku, akan membangun lumbung-lumbungku, aku akan memperbesar lumbung-lumbungku. Dan aku akan membuat lumbung yang lebih besar lagi, supaya aku bisa menyimpan semua hasil panenku. Sesudah itu orang ini membayangkan, di masa depannya dia akan bersenang-senang, berpesta, makan dan minum, semua akan dilakukan dia. Karena dia punya banyak sekali hartanya. Tapi tahu nggak? Tuhan Yesus bilang, malam ini kamu meninggal. Hasil panen yang banyak sekali itu siapa yang akan menikmatinya dan untuk siapa? Itulah orang yang mengumpulkan hartanya untuk dirinya sendiri. Padahal di depan Tuhan dia nggak punya apa-apa. 2 lesson yang kita pelajari dari perumpamaan orang kaya yang bodoh ini. Yang pertama, bla 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 against greed. Starting with letter G. Dimulai dengan huruf G. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu apa? Betul. Guard. Guard against greed. Maksudnya, hati-hati jangan sampai jadi orang yang greedy atau tamak. Kayak orang tadi, dia mau ini, dia mau itu, sampai bingung milihnya. Dia mau lagi, ini mau lagi, ini mau lagi, ini mau lagi. Terus menerus, gak pernah puas, gak pernah cukup. Misalnya, Miss kasih contoh ya. Siapa yang pernah makan buffet all you can eat? Siapa yang suka? Ya, Miss juga suka buffet all you can eat. Karena makanannya banyak dan semuanya enak. Tapi ingat gak? Ada tanda di meja dan tanda di tembok di buffet itu. Siapa yang ingat? Ya, selalu ada tanda tidak boleh ada sisa makanan atau no leftovers. Kenapa? Karena orang bisa mengambil makanan banyak sekali tapi tidak dihabiskan. Itu bukan hanya buang makanan tapi juga membuat restoran itu rugi. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berpikir bukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja. Bukan kita mendapat semuanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri saja. Tapi bagaimana kita bisa menolong orang lain, membantu orang yang membutuhkan dan berbagi atau sharing dengan orang lain dengan apa yang kita miliki. Lesson nomor 2. Prioritize your bla 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 with God. Siapa yang tahu? Ya, dimulai dari huruf R. Betul. Prioritize your relationship with God. Artinya lebih mementingkan hubungan dengan Tuhan. Salah nggak kalau kita punya banyak uang? Atau kita punya banyak makanan? Atau punya gadget keren? Atau punya mainan keren? Tentu tidak. Tapi lebih penting lagi untuk punya hubungan dengan Tuhan. Misalnya, sebelum kalian pergi ke sekolah atau sebelum kalian makan, berdoa lebih dulu dan baca Alkitab dulu. Misalnya, kasih contoh ya, misalnya kalian menemukan HP atau mainan atau pulpen atau penghapus milik teman kalian yang ketinggalan. Pulpen itu bagus sekali dan it's so cute sehingga dan kalian suka pulpen itu. Miss mau tanya, kalian simpan atau kalian kembalikan? Ya betul, harusnya dikembalikan. Kenapa? Karena Tuhan lihat apa yang kamu perbuat. Karena Tuhan lihat kamu mengambil barang yang bukan punya kamu. Kalau kalian tetap ambil, Tuhan jadi sedih. Jadi hubungan kita sama Tuhan jadi nggak bagus. Kita jadi lebih mementingkan keinginan kita sendiri daripada hubungan dengan Tuhan. Seperti power verse kita hari ini. Apa power verse kita hari ini? Do what God's teaching says. Do not just listen
and do nothing. Ya betul, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan cuma kita mendengar dan gak melakukan apa-apa. Nah, Miss tanya sekarang, dari mana kita dapat pengajaran Tuhan Yesus yang paling banyak? Dari mana? Ya betul, dari Alkitab atau Bible. Makanya kalian harus rajin baca Bible ya. Sekarang Miss mau doakan kalian untuk rajin baca Bible. Boleh ya Miss doakan? Mari lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pelajaran yang kami terima hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak menjadi orang yang greedy atau tamak, tapi ajar kami untuk jadi orang yang generous, yang mau berbagi, yang mau menolong orang lain dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pelajaran hari ini supaya kami menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian pelajaran kami kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Bye-bye.